Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kali ini kita dapat berdiskusi via online. Yang kedua, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak. Sebelumnya, mohon izin kepada Bapak Aula selaku dosen mata kuliah Teori Sastra. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Adalia Putri Nurhayati, Aulia Mega, Melinda Aprianti, Siti Rabi'ah Sayyidah Al-Adawiyah, dan Triwinarsi akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pendekatan pragmatik. Yang pertama, pendahuluan. Pengertian sastra menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Rene Wag dan Austin Warren, sastra adalah semua yang tertulis atau tercetak atau yang bisa disebut teks-teks yang menonjol karena bentuk dan ekspresi sastranya, karya imajinatif. Yang kedua, menurut Tew 1998, sastra merupakan segala sesuatu yang tertulis, bersifat rekaan, dan mempunyai nilai estetik baik eksplisit dan implisit. Dan yang terakhir, teori sastra dalam arti sempit adalah studi sistematis mengenai sastra dan metode untuk menganalisis sastra. Akan tetapi, kata teori telah menjadi istilah umum untuk berbagai pendekatan ilmiah untuk membaca teks. Manfaat mengkaji sastra. Yang pertama, mampu memahami secara detail bangunan karya sastra atau unsur-unsur pembentuknya. Yang kedua, mampu memahami perkembangan karya sastra dari waktu ke waktu. Yang ketiga, mampu memahami hubungan antara karya sastra dengan kenyataan. Yang keempat, mampu memahami efek dari karya sastra kepada pembaca dan masyarakat. Pendekatan pragmatik. Hakikat pendekatan pragmatik secara umum, pendekatan pragmatik adalah pendekatan kritik sastra yang ingin memperlihatkan kesan dan penerimaan pembaca terhadap karya sastra. Pengertian pendekatan pragmatik menurut para ahli. Menurut Theo 1994, teori pendekatan pragmatik adalah salah satu bagian ilmu sastra yang merupakan pragmatik kajian sastra yang menitik beratkan dimensi pembaca sebagai penangkap dan pemberi makna terhadap karya sastra. Jadi, pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang fokus pada si pembacanya. Pembaca itu sosok yang penting. Tanpa adanya pembaca, karya sastra tidak penting. Sekaligus kita jadi tahu mengapa karya sastra itu laku di pasaran. Apakah karena bahasanya atau novel itu bisa memotivasi banyak orang di daerah tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya Triwinarsi. Terima kasih. Saya Triwinarsi akan melanjutkan materi dari Mbak Adel, yaitu mengenai metode pendekatan pragmatik. Beberapa metode pendekatan antara lain pendekatan yang bersifat eksperimental melalui karya sastra yang mementingkan karya sastra yang terkait pada masa tertentu pada golongan masyarakat tertentu. 1. Pada pembaca perorangan atau kelompok disajikan atau diminta membaca karya sastra sejumlah pertanyaan dalam teks atau angket berisi tentang permintaan, tanggapan, kesan, penerimaan terhadap karya sastra yang dibaca, diisi jawaban-jawaban, nanti ditabulasi dan dianalisis. 2. Pada pembaca perorangan atau kelompok
membaca karya sastra kemudian diminta untuk menginterpretasikan karya sastra tersebut. Interpretasi yang dibuat tersebut dianalisis secara kuantitatif untuk melihat bagaimana penerimaan atau tanggapan terhadap karya sastra. Ketiga, pada masyarakat tertentu diberikan angket melihat prestasi mereka terhadap karya sastra, misalnya prestasi sekelompok kritikus terhadap kontemporer, persepsi masyarakat tertentu terhadap pengertian sastra dan karya sastra. Selanjutnya, materi dan tujuan pendekatan pragmatik. Manfaatnya yaitu, pendekatan pragmatik memiliki manfaat terhadap fungsi-fungsi karya sastra dalam masyarakat, pengembangan dan penyebarluasan, sehingga manfaat karya sastra dapat dirasakan dengan indikator pembaca dan karya sastra. Tujuan pendekatan pragmatik memberikan manfaat terhadap pembaca. Tujuannya yaitu, tujuan pendekatan pragmatik secara keseluruhan untuk menopang teori resepsi, teori sastra yang memungkinkan pemahaman hakikat karya sastra tanpa batas. Pendekatan pragmatik mempertimbangkan implikasi pembaca melalui berbagai kompetensinya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mbak Indah. Slide yang ke-7. Contoh pendekatan pragmatik. Di bawah ini adalah puisi karya Hartojo Andang Jaja yang akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan pragmatik. Sebuah log hitam terlepas dari gerbong, sendiri melancar ke dalam. Ia menderam, ia melonglong. Ada log hitam melancar sendirian. Kami hanya melihatnya, bertanya keheranan. Kemanakah log berjalan? Adakah stasiun penghabisan? Jauh di depan, tak ada sinyal kelihatan. Jauh di depan, hanya malam terhampar di jalan. Berikut nilai-nilai pragmatik dalam puisi Sebuah Log Hitam karya Hartojo Andang Jaja. Bagian pertama. Sebuah log hitam terlepas dari gerbong, sendiri melancar ke dalam. Ia menderam, ia melonglong. Artinya, menggambarkan tentang sosok seorang pemimpin yang lepas dari tanggung jawabnya sebagai pemimpin rakyat. Melalui pendekatan pragmatik, pesan yang tersampaikan adalah kita harus berhati-hati dalam memilih pemimpin yang baik dan bijaksana. Bagian yang kedua, ada log hitam melancar sendirian. Kami hanya melihatnya, bertanya keheranan. Kemanakah log berjalan? Adakah stasiun penghabisan? Bagian ini menggambarkan seorang pemimpin yang memimpin dengan ego sendiri, sehingga rakyat terheran-heran sampai kapan akan memimpin seperti itu. Pesan dan manfaat yang bisa disampaikan adalah sebagai warga negara, kita seharusnya memberikan contoh yang baik dan saling bekerja sama demi mencapai tujuan tertentu. Bagian yang ketiga. Jauh di depan, tak ada sinyal kelihatan. Jauh di depan, hanya malam terhampar di jalan. Bagian ketiga ini artinya untuk memperkuat potongan sebelumnya,
bahwa yang dilakukan oleh pemimpin tersebut, rakyat tidak menemukan kesejahteraan dan sebaliknya rakyat mendapatkan kesengsaraan. Pesan yang tersampaikan adalah dalam memilih seorang pemimpin tidak boleh mementingkan diri sendiri, namun harus mempertimbangkan pendapat orang lain. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan materi di atas. Secara umum, pendekatan pramaktik adalah pendekatan kritik sastra yang ingin memperlihatkan kesan dan penerimaan pembaca terhadap karya sastra. Pendekatan pramaktik menurut Theo 1994, teori pendekatan pramaktik adalah salah satu bagian ilmu sastra yang merupakan pramaktik kajian sastra yang menitik beratkan dimensi pembaca sebagai penangkap dan pemberi makna terhadap karya sastra, memiliki manfaat terhadap fungsi-fungsi karya sastra dalam masyarakat, perkembangan dan penyebarluasannya, sehingga manfaat karya sastra dapat dirasakan. Tujuan pendekatan pramaktik secara keseluruhan untuk menopang teori resepsi teori sastra yang memungkinkan pemahaman hakikat karya sastra tanpa batas. Contoh dari pendekatan pramaktik adalah puisi karya Hartojo Adakjaja yang berjudul Sebuah Log Hitam. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.